Assalamualaikum jamaah Masjid Nurus Saadah yang dirahmati Allah. Berikut liputan pengajian Idul Adha pada hari Ahad, tanggal 8 Juni tahun 2025, jam 19:30 WIB, dengan narasumber Kiai Haji Dr. Ahmad Agus Suwaidi, Al-Si Aman. Berikut kesan pesan Bapak Profesor Kastolani sebagai Ketua Takmir Masjid Nurus Saadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini sebagai akhir dari kegiatan memperingati Hari Raya Idul Adha, kita bisa melaksanakan pengajian dalam rangka Hari Raya Idul Adha yang akan diisi oleh Bapak Dr. Kiai Haji Agus Suwaidi. Tentunya diakhiri dengan makan malam oleh para serta pengajian berjamaah Masjid Nurus Saadah. Dan kegiatan ini dari awal sampai akhir terlihat cukup berhasil diikuti oleh semua jamaah, dan satu kegiatan yang lain ada rasa emosional, meningkatnya spiritualitas dan keimanan yang membuktikan untuk wujud kebersamaan dan berbagai aktivitas ibadah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas seluruh panitia yang telah meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan panitia ini, dan terima kasih kepada seluruh jamaah Musyadah atas partisipasinya. Sekali lagi terima kasih. Saya atas nama Takmir Masjid Musyadah mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Maya Siri Amri Wahyu Sultan Kisari yang menghubungi nama baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
rangkaian acara Idul Adha kita mulai pada hari Kamis, yaitu untuk pembagian hewan kurban berupa kambing sejumlah 17 ekor. Pembagian hewan kurban kambing dibagikan secara hidup. Jadi sebagaimana didiskusikan kepada yang pertama ke Forum Komunikasi Penyuluhan Agama Islam FKPAI Tingkir, yang kedua Yayasan Ma'had Al-Hikmah Al-Islamiyah Jamaah Salatiga, yang ketiga Forum Komunikasi Uludin Tingkir, yang keempat Urutan Salatiga, yang kelima FI Salafiyah Tukangan Candi Ampel, yang keenam UIN Salatiga, yang ketujuh Masjid At-Taqwa Ngawen, yang kedelapan Musola Nurul Huda Salatiga, yang kesembilan FI Negeri Salatiga, ke-10 MT Al-Hijrah Zona Mabang 2 Salatiga, yang ke-11 Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam FKPAI Tingkir, yang ke-12 Masjid Baitul Mukmin Tegalsari, yang ke-13 Masjid Al-Hidayah Randuares, ke-14 Musola Pasar Anyar, ke-15 Panitia Kurban Dusun Perangkoan, yang ke-16 KPTK Asia Bustanul Al-Fatihah, yang ke-17 Masjid Al-Hashimi Blotongan Salatiga. Demikian hewan kurban kambing. Sedangkan dari pendistribusian daging kurban berupa sapi, alhamdulillah pada tahun ini masih terus ada memotong sebanyak 6 ekor sapi dengan rincian pembagian sebagai berikut. Ukuran paket 3 kg sejumlah 59 paket, total dalam kilogram 177 kilo. Ukuran paket 1,25 kilo, jumlah paket 5, total 6,25 kilo. Ukuran paket 1 kilogram sebanyak 353 paket, dalam total 353 kilo. Ukuran paket 0,75 kilogram sejumlah 66 paket, total 49,5 kilo. Ukuran paket 0,6 kilogram, jumlah paket 95, total 57 kilo. Ukuran paket 0,5 kilogram, jumlah paket 309, total dalam kilo 151,5. Dan yang terakhir ukuran paket 0,2 kilogram, jumlah paket 418, total dalam kilogram 83,6. Sebagai akumulatif jumlah paket yang kita bagikan pada tahun ini yaitu 1.305 paket, dengan total dalam kilogram berupa daging murni 880,85 kilo. Sekali lagi kami mengaturkan banyak terima kasih kepada yang pertama kepada kurban yang telah menyerahkan hewan kurban untuk dipotong, kemudian didistribusikan kepada panitia peringatan Idul Adha Masjid Nur Sada, dan semoga amal Bapak Ibu kurban mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu dan terlibat di dalam kepanitiaan ini. Semoga ke depan panitia akan dapat berjalan lebih baik lagi. Dan ketiga, itu pada akhir kami juga mengaturkan terima kasih atas kerjasama yang selalu mensupport kami dalam berbagai macam demikian yang dapat kami laporkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan hamidan hamdan yuwafiqu wa yukafi majidah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Agus Suhaidi serta seluruh pengurus takmir masjid dan jamaah Idul Adha yang berbahagia. Alhamdulillah
pada malam ini kita bisa melaksanakan satu rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Idul Adha, yaitu pengajian. Pengajian tadi kita sudah punya opsi. Jadi fikihnya kita ada fikih opsi, Pak. Jadi kalau Bapak Kiai hadir sholat berjamaah di sini, maka kita langsung pengajian. kalau dia imam di kampus, apa relevansi dari pengajian ini? Saya lihat setiap tahun kita memperingati Hari Raya Idul Adha, sebuah peristiwa penting yang sudah didokumentasikan oleh Al-Quran. Kira-kira Nabi Ibrahim itu kan lahir 20 abad sebelum Masehi, dan hari ini kita masuk abad ke-21. Berarti kira-kira 40 abad. 40 abad itu berarti berapa tahun? 400. Bayangkan 400 tahun yang silam, hari ini masih diperingati. Ini adalah berkat dokumentasi Al-Quran yang luar biasa. Dan ini menjadi dokumentasi sejarah peradaban manusia, bukan hanya Islam saja. Nabi Ibrahim punya anak, 2 anak kan, dari Hajar sama Sarah. Lahirlah Ismail. Sementara dari Sarah punya anak yang bernama Ishak. Yakub telah nanti Bani Israel. Di bawah dari Ismail turunlah Nabi Muhammad. Maka menurut saya cukup relevan kita peringati sampai hari ini, di mana Gaza, umat Islam sampai Israel masih terus beradu, masih perang gitu kan. Nanti akan dikumpas oleh Abu Sufyan. Jadi dari satu nabi bapak melahirkan 2 anak, perang gitu kan. Alhamdulillah di masjid itu kayak terus tidak ada perang. Dari satu kiai namanya Saleh Darat lahir Muhammadiyah, lahir itu siapa satu sama Kiai Madam. Aku di sini, Pak. Di sini aku. Di dunia belum ada. Saya bayangkan kenapa ini menjadi dasar peradaban umat manusia sama peradaban Islam, karena dari kita ngomong tentang pengorbanan dan bagaimana seorang anak mengikhlaskan diri untuk disembelih oleh bapak. Kalau bukan karena keimanan yang total, dan bagaimana seorang ayah mau menyembelih anaknya. Tapi itu semuanya bentuk ujian keimanan baik Nabi maupun Nabi Ismail. Dan situ juga kelihatan bagaimana perjalanan sa'i seorang ibu yang betul-betul tulus karena cintanya lari ke sana kemari untuk mencarikan sebuah air bagi ketika anaknya merasa haus. Tapi ternyata anaknya yang mampu menghadirkan air yang sampai hari kita minumnya itu air jam-jam karena menggunakan kaki sang Ismail. Sejarah itu menarik untuk dikupas, dan secara kronologis nanti monggo Pak Agus Suhaidi bisa menuraikan. Ini satu-satunya ulama Salafiyah yang cukup apa ya, moderat, dasarnya enak, pokoknya sempat diterima Pak Agus Suhaidi. Coba saya pribadi yang bisa di dalam radio kalau itu bagus Suhaidi, saya pikir Pak bisa diterima. Insya Allah bisa diterima. Baik, terima kasih. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh panitia yang sudah meluangkan waktu untuk memperingati Hari Raya Idul Adha ini. Dan tentunya material, pikiran, tenaga semuanya sudah dicurahkan dan semua mengalami madrasah yang disukseskan. Di sana ada evaluasi, masukan, dan akan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'd. Para hadirin kang kula muliakan, para miri semua haji sepuh, seluruh pengurus takmir Masjid Nurul Sa'adah, wabil khusus senior kita Profesor Dr. Kastolani, yang saya hormati para Ustadz, Ustadzah, dan juga seluruh hadirin dan hadirat rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah dan kita imani. Mudah-mudahan sampai ajal kita menjemput, iman Islam tetap melekat di dalam hati kita semua. Amin. Selanjutnya pada kesempatan hari ini, mohon maaf terlebih dahulu saya sampaikan karena kedatangan saya tadi agak telat, tetapi karena takmir saat dan ini dipimpin Profesor Dr. sehingga antisipasinya sudah beberapa option tadi. Ini kalau tidak Profesor Dr. tidak kepikiran sampai di sana. Alhamdulillahirabbil alamin, tadi itu saya harus jemput anak dulu besok wisuda SD gayanya dan puri asing betul asing enggak puri asing gayanya yang betul dan malam tadi habis sisa ini saya sebut habis ambil gelas di sini pun nggak betul. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, kita umat Islam diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan ada juga hari raya mingguan, yaitu hari Jumat, tetapi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai Yaum Aklin wa Syurbin, yaitu hari yang benar-benar justru kita semua diperintahkan makan minum dan diharamkan untuk berpuasa. Jadi hari yang sangat diizinkan untuk bersuka cita, berbangga, berbahagia di hari tersebut. Dan ada harapan bahwa pada hari itu tidak ada satupun orang, khususnya kaum muslimin, yang sampai kelaparan. Sehingga di Idul Fitri ada kewajiban zakat fitrah, dan di Idul Adha ada syariat, yaitu menyembelih binatang kurban untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tidak senang pada hari ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya bersyukur sekali mengyasya wa yaqdir, menjembatkan rezeki pada orang yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki kepada orang yang dikehendaki, semua dengan hikmah masing-masing. Alhamdulillah panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang Allah menjembatkan rezeki panjenengan semua. Terbukti laporan panitia tadi dari jemaah Masjid Nurul Sa'adah berhasil berkumpul 6 ekor sapi dan sekian belas ekor kambing. Dan ini adalah cara kita menunjukkan dampak dari rahmat Allah kepada kita. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi." Allah itu suka, senang melihat dampak rahmatnya bagi hamba-hambanya. Ketika kita semua diberi rahmat banyak sekali, di antaranya adalah harta yang cukup, maka salah satu bentuk dampak dari kecukupan rezeki itu adalah berbagi dengan yang lain, dan panjenengan telah menunjukkan itu. Maka Allah insya Allah ridha dan suka dengan apa yang panjenengan lakukan di hari Nahr atau hari disembelih hari Nahr atau hari Sabtu ini, hari Jumat kemarin. Lebih-lebih ibadah yang disebut dengan menyembelih binatang kurban pada hari Nahr
adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendikan, ma'amila ibnu Adam min amalin yawman ahri ahabba ila Allah min iraqatil dam. Tidak ada amal yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Nahar 10 Dzulhijjah yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih binatang kurban. Fainahu ya'ti yawmal qiyamati bi adlafiha wa turuniha wa ash'arih. Binatang kurban yang disembelih oleh jamaah Masjid Sa'adah itu nanti pada hari kiamat akan didatangkan oleh Allah untuk lengkap, bahkan dengan bulunya, kukunya, dan juga sukunya, suku untuk tanduk-tanduk. Wa inad dana la yada'u min Allah min makanin qabla an yaqa'a al-ard. Bahkan tetesan darah binatang korban yang disembelih sudah lebih dahulu diterima oleh Allah sebelum menetes ke tanah. Bayangkan Bapak Ibu, darah dari leher sapi, kambing yang disembelih butuh berapa detik untuk sampai ke tanah kira-kira? Ada 1 detik? Tidak ada 1 detik. Tapi sebelum menentukan tanah, Allah telah menerima terlebih dahulu. Artinya Allah telah lebih dahulu meridhoi mereka yang berkorban sebelum darah binatang tadi menyentuh tanah. Jadi korban adalah ibadah yang paling cepat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatiyu biha nafsan, maka bergembiralah kalian semua yang berkorban, karena korban kalian sedemikian cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Korban tadi sudah disinggung oleh Prof. Polan, adalah tradisi Ibrahimiyah yang kemudian dilanjutkan oleh syariat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Muslim. Maka ketika Nabi Ibrahim diklaim oleh beberapa agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah klaim tersebut dengan berfirman, "Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wa la Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang hanifan muslim, orang yang cenderung meninggalkan syirik dan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari belakangan ini kita mendengar satu wacana yang cukup mengkhawatirkan. Wacana itu dibungkus dalam bentuk kerukunan dan dialog antar iman, kemudian diberi judul sebagai Abrahamic Religion atau agama Ibrahim. Namanya seakan-akan baik, dan ini internasional. Dari Indonesia juga ada delegasi yang kemarin mendatangi salah satu negara di Timur Tengah yang juga sedang melakukan genocide untuk melakukan penguatan terhadap proyek apa yang disebut dengan agama Ibrahim ini. Agama Ibrahim ini menurut para pencetusnya adalah satu gagasan untuk menyatukan 3 agama sama, Yahudi, Kristen, dan Islam, dengan menjadikan Ibrahim sebagai poros, seakan-akan Ibrahim membawai 3 agama itu. Tapi kita harus tegas dalam hal akidah, sebagaimana ditegaskan oleh Allah sendiri. Ibrahim bukan mereka, tetapi Ibrahim adalah musliman,
Jadi agama Ibrahim bukan agama Ibrahim. Agama Ibrahim alaihissalam adalah agama Islam. Demikian pula seluruh nabi semuanya adalah Muslim Hanif. Tidak ada yang tidak beragama Islam. Bapak yang saya hormati, sehingga nanti kalau misalnya wacana itu sampai ke telinga kita sudah memiliki satu sedikit antisipasi bahwa itu bukanlah satu ide yang direstui oleh Islam. Kita setuju untuk hidup rukun, kita setuju untuk hidup saling bekerja sama, tetapi bukan dalam bentuk penyatuan akidah, penghilangan sekap akidah. Karena memang berbeda. Sesuatu yang berbeda bukan untuk disatukan, tetapi untuk dihargai perbedaan. Ya, saya menghargai Anda punya keyakinan itu. Silakan menghargai keyakinan kamu yang berbeda. Bukan dengan melebur perbedaan-perbedaan itu dalam ideologi yang sering disebut dengan pluralisme. Kalau pluralisme agama, maka tidak perlu ada toleransi. Kenapa kita menggiatkan toleransi? Bahkan setelah kita dinobatkan terakhir kembali sebagai juara kota toleran pertama. Toleransi itu harus didahului oleh keberagaman, oleh perbedaan. Dan kalau perbedaan itu dilebur, tidak ada lagi perbedaan, ya nggak perlu ada toleransi. Justru toleransi itu ada karena ada perbedaan dan masing-masing memegang garisnya masing-masing tanpa harus menyerang dan mengganggu mereka yang berpegangan dengan garis yang lain. Itulah toleransi. Toleransi itu artinya ngempet. Toleransi itu artinya ngempet itu saja itu setuju, tapi bersabar. Kalau jenengan ngocok, pelajaran awal-awal kadang-kadang kita menemukan kata toleransi. Ini satu suhu yang masih bisa ditoleransi, umpamanya ketebalan atau apa namanya volume penduduk di sini masih bisa ditoleransi. Itu maksudnya jadi diperkaya, ini jadi sebimpan. Jadi toleransi antar beragama itu tidak menyetujui apa yang diyakini umat lain, tidak setuju. Tetapi ngempet, silahkan tetap hidup, silahkan tetap berbeda dan saling menghormati. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW yang sudah disinggung oleh guru kita dikenal dengan sebutan Khalilullah. Khalil dari kata takhallala yatakhallal, mesap. Kalau ada kain dimasukkan ke dalam gelas berisi air, maka kain yang menjuntai keluar gelas ini lama-lama basah lama-lama basah. Beda hanya yang masuk ke dalam gelas, tetapi yang ada di luar gelas pun lama-lama akan basah. Kenapa? Karena air berserap melalui pori-pori kain sampai membasahi seluruh permukaan kain bagian yang di luar. Nah, takhallala bagi Nabi Ibrahim adalah pori-pori. Ya, hatinya Nabi Ibrahim dipenuhi sepenuhnya oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ruang dalam hati beliau, tidak ada relung dalam hati beliau Ibrahim alaihissalam yang tidak dipenuhi oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutlah beliau dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gelar itu sangat layak dianugerahkan kepada beliau, karena setelah menunggu sekian puluh tahun dan akhirnya dianugerahi seorang putra sematawayang dari istri yang dihadiahkan oleh istri pertamanya. Jadi Sayyidina Ibrahim menikah pertama kali dengan Sayyidah Hajar, Sayyidah Sarah. Kemudian karena merasa tidak dikaruniai putra, Sarah kemudian menghadiahkan Hajar untuk dinikahi oleh suami. Dari Hajar lahirlah Ismail alaihissalam, anak sematawayang yang telah ditunggu berpuluh-puluh tahun oleh beliau. Tetapi begitu Ismail alaihissalam berusia kurang lebih 12, 13, 14, 15 tahun, yang oleh Al-Quran disebut usia dapat bekerja. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail telah mencapai usia kerja. Usia kerja di situ ahli tafsir menerangkan yaitu usia di mana seorang anak sudah mulai bisa membantu ayahnya bekerja. Balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka. Ketika itulah Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada putra sematawayangnya, wahai putra kecilku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu. Nabi beda dengan kita semua. Nabi itu di antara keistimewaannya adalah seluruh mimpi-mimpinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya, berarti itu adalah wahyu yang berisi perintah untuk menyembelih. Tapi Nabi Ibrahim jelas meyakini itu wahyu. Namun ketika isi wahyu itu memerintahkan menyembelih putranya, siapa yang tidak berpikir? Siapa yang tidak merenung? Kira-kira perintah ini benar apa tidak? Nabi Ibrahim sudah yakin mimpi itu wahyu, tapi begitu isi wahyunya perintah menyembelih anak, maka beliau berpikir. Nah, hari berpikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum pada akhirnya menjalankan perintah itu disebut Yaum Tarwiyah, hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah. Tarwiyah itu artinya berpikir. Ternyata pada malam hari berikutnya mimpi itu datang lagi persis seperti kemarin. Maka Ibrahim alaihissalam semakin yakin bahwa memang tidak salah. Perintah Allah adalah menyembelih Ismail putranya. Maka hari kedua setelah Tarwiyah disebut Arafah, hari mengerti, yakin bahwa perintah ini tidak salah. Maka tanggal 10 Dzulhijjah Nabi Ibrahim berkata kepada sang putra, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai putraku yang masih kecil, kalau putra yang sudah besar itu yang berni, tapi kamu masih kecil ya bunayya, sesungguhnya aku bermimpi, dan mimpi itu adalah wahyu perintah Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai putra? Sebagai Nabi beliau tidak mungkin membantah perintah Allah, tapi sebagai orang tua beliau menunjukkan kehampaannya kepada sang putra. Bagaimana menurutmu wahai putra? Ismail alaihissalam menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku,
lakukanlah apa yang diperintahkan kepada bangsa. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemukanku di antara orang-orang yang bersabar, insyaallah. Bapak dan anak mencintai Allah melebihi apapun di dunia ini. Ibrahim yang baru saja memperoleh putra yang dapat membantu, termasuk membantu beliau meninggikan dinding Ka'bah. Tapi tidak lama setelah itu diberi wahyu agar menyembelih putra. Namun karena cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada apapun dan siapapun, Ibrahim menjalankan perintah tersebut. Dan ternyata Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah hanya sedang menguji Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, seakan-akan Allah berkata, mana yang kau pilih, aku atau putramu? Kalau kita boleh pilih dua-duanya, tapi pilihannya itu hanya aku atau putra. Maka Ibrahim alaihissalam memilih Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketika malakul maut datang tidak langsung mencabut nyawa, tapi masih menawarkan pilihan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Berbeda dengan umatnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal menjemput tidak bisa ditunda dan tidak bisa diajukan. Tapi ketika malakul maut, kita biasakan menyebut malaikat pencabut nyawa sebagai malakul maut, jangan Israel, karena saya tidak menemukan Quran maupun hadis maupun dawuh-dawuh ulama kuno yang menyebut pencabut nyawa itu adalah Israel. Tapi hampir selalu disebut sinten malakul maut. Betul Israel, malakul maut. Israel itu kemungkinan informasi dari Israel. Itu orang Israel. Nabi Muhammad SAW ketika didatangi malakul maut menawarkan, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau masih ingin hidup di dunia, Allah akan mengabulkan permintaan. Apa jawab Rasulullah SAW? Ar-Rafiqal A'la. Aku ingin segera berjumpa dengan mitraku di atas Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah Muhammad memilih segera pulang ke Allah daripada hidup lebih lama. Kira-kira kalau kita yang suruh milih tambah supaya tidurnya Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar jawabannya Nabi, Aisyah terus komentar, oh berarti beliau tidak memilih kita. Ketika Muhammad SAW dihadapkan dua pilihan, Allah atau menusuk istrinya, beliau ternyata memilih Allah Ar-Rafiq al-A'la, teman yang ada di sana. Kenapa? Karena para nabi, para aulia itu tahu bahwa sebetulnya kematian itu bukan sesuatu yang buruk. Kematian itu pasangan kehidupan, seperti siang pasangannya malam. Siang dan malam lebih baik mana Bu? Sama baik. Berarti kehidupan dan maut sama baiknya. Tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk. Kenapa di Quran kok disebut musibah kematian itu? Fa'asabatkum musibatul maut. Kamu ditimpa musibah kematian. Bukan karena kematian itu buruk, tapi karena kematian itu tidak disukai oleh hampir semua manusia. Jadi musibah adalah peristiwa yang terjadi dan tidak disukai manusia itu musibah. Padahal sebenarnya tidak buruk. Maka Nabiullah
Yusuf alaihissalam setelah mendapatkan semua kesempurnaan nikmat di dunia. Kita tahu Nabi Yusuf belum dibuang ke sumur oleh kakak-kakak tiri, lalu dijual sebagai budak, lalu dijadikan korban yang tidak bersalah tapi dipenjara, dan itu berpuluh-puluh tahun ujian berat menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kemudian Allah memberikan kesempurnaan nikmat setelah melalui segala ujian-ujian itu. Dari Nabi Yusuf kita belajar tidak ada ujian yang dilalui dengan sabar kecuali pasti ada nikmat di belakangnya. Tapi kalau ujian tidak kita lalui dengan sabar, ya nggak ada manis-manisnya. Dan manisnya kesabaran ada di belakang, tidak di depan. Nabi Yusuf setelah melalui dengan sabar berbagai ujian berat sekali itu, pada akhirnya Allah menghendaki beliau menjadi salah satu menteri penting di Mesir. Padahal beliau imigran, beliau bukan orang Mesir, beliau bukan orang imigran, tapi jadi menteri penting, menteri pangan di Mesir. Tidak hanya itu, beliau juga menikah dengan perempuan yang pernah tergila-gila kepada beliau, Zulaikha. Dapat tahta kekuasaan, dapat istri. Zulaikha itu memang mantan dari tuannya Yusuf alaihissalam. Neng Zulaikha, alhamdulillah, karena suami pertamanya dulu itu memang tidak mampu. Kalau dengan Yusuf dirada bodoh ya, karena memang suaminya tidak mampu. Berarti alhamdulillah, meskipun rondo yang perawan Zulaikha. Jadi kekuasaan di tangan Nabi Yusuf, istri di tangan diberikan Allah kepada Yusuf, dan yang paling ingat, nikmat dipertemukan kembali dengan semua keluarga, bapak ibunya dan semua kakak tirinya yang sudah menyesali perbuatan jahatnya kepada Yusuf. Dipertemukan Yusuf. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf setelah mendapati semua kenikmatan itu lengkap di tangannya? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Apa yang dikatakan Yusuf alaihissalam setelah semua kenikmatan itu berada di tangan beliau? Ya Allah, tawaffani, wafatkan aku musliman, sebagai muslim. Tapi Yusuf muslim. Yusuf putra Yakub itu Israil. Jadi Israil itu sinten? Yakub alaihissalam. Jadi bukan beragama Yahudi. Tidak ada agama Yahudi. Yusuf berdoa setelah semua kenikmatan diberikan Allah, tawaffani musliman, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan muslim, walhidni bis salihin, dan pertemukan aku dengan mereka yang salih. Jadi wafat mau bukan sesuatu yang buruk, tetapi disebut musibah hanya karena umumnya manusia tidak menyukai kedepangan. Nah, maka Ismail alaihissalam ketika mau disembelih itu, beliau juga tahu kalau kematian bukan sesuatu yang buruk, apalagi kematian atas perintah Allah. Maka keduanya pun pasrah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, keduanya taslim, tunduk pada perintah Allah untuk menyembelih. Tapi kemudian Allah menggantikan Ibrahim alaihissalam dengan seekor domba dari surga,
dan kemudian diberitahu bahwa semua perintah itu sebetulnya adalah ujian, dan engkau wahai Ibrahim telah lulus ujian, engkau telah benar-benar menunjukkan bahwa cintamu kepada Allah melebihi cintamu kepada siapapun, bahkan kepada anak semata wayangmu sendiri. Itu oleh Rasulullah SAW dijadikan salah satu syarat agar kita dapat merasakan manisnya iman kita. Bapak sekalian, iman itu manis. Saking manisnya maka orang-orang yang imannya kuat itu tidak merasakan takut mati. Seperti pejuang-pejuang kita di Gaza, tidak takut mati karena sakitnya, karena peluru Israel, IDF, Zionis tidak ada apa-apa dibandingkan manisnya iman mereka. Dan bagaimana seseorang bisa merasakan manisnya iman itu? Kalau Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang jika berada dalam diri seseorang, dia akan merasakan manisnya. Yang pertama disebutkan Nabi adalah ayatun Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimman siwahuma. Jika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun selain Allah dan Rasul. Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah belajar seperti jejak Nabi Ibrahim. Kita ikut menyembelih seekor kambing atau sapi, dan itu alhamdulillah panjenengan lakukan karena cinta kepada Allah, cinta kepada Islam. Kalau jenengan tidak cinta kepada Allah, mestinya ya berat, karena mereka sudah dipatok untuk sapi satu orang kita 4 juta. 4 juta itu nanti dulat dan selokan makan yang warung kan kapan itu tapi menjadi serahkan kemarin ya. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari kecintaan panjenengan kepada Allah yang melebihi semua selain itu. Yang kedua, selain mahabbah di dalam cinta, dalam Idul Quran ini, kita sebetulnya sedang melawan satu watak asli setiap manusia. Allah ini dahulunya, mana ini dahulunya? Bahwa tiratil anfusus syuh, anfus jiwa manusia itu oleh Allah dihadirkan ke dalamnya asyuh. Apa itu syuh? Syuhun adalah satu sikap yang selalu cenderung mempertahankan milik sendiri untuk tidak mengeluarkan bagi orang lain. Itu syuh. Dari karakter yang namanya syuh, dari sifat asli dalam jiwa kita yang namanya syuh, itu nanti lahirlah apa yang disebut dengan sifat al-bukhul, bakhil. Kenapa orang bakhil? Karena dalam diri setiap manusia ada karakter syuh, dan syuh itu yang menciptakan Allah. Mau kita semua pasti mengalami konflik internal ketika akan mengeluarkan sesuatu yang menjadi milik kita, hasil kerja kita, hasil keringat kita, kok kudu ditoke wong liya. Kira-kira ada konflik batin apa betul? Ya nagur saya orang nggih mboten. Nek seandainya kok ngantok jutaan, nanti puluhan dan seterusnya. Dalam batin kita masih ada konflik. Kita oke orang jadi dulu sampai kita main montongnya dia jadi harus jelasin ya pasti ada konflik.
Dan itu syuh namanya. Dan wajar dalam diri setiap manusia dihadirkan oleh Allah asyuh. Tapi di ayat lain Allah mengatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yuqa, yang dilindungi, kata kerja pasif, yuqa dilindungi, syuhha nafsihi, dari syuh dirinya sendiri, dari sifat syuh yang ada dalam dirinya sendiri, fa'ulaika humul muflihun, maka dialah orang yang beruntung, wong-wong sing bejo. Bapak Ibu sekalian, jadi syuh itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jiwa manusia. Jadi oleh Gusti Allah memang didesain jiwa kita itu memiliki syuh. Namun pada saat yang sama Allah menghendaki agar kita berlatih melemahkan syuh itu, melawan syuh itu. Dan karena syuh itu ciptaan Allah, maka untuk melemahkan syuh memerlukan intervensi dari Gusti Allah. Maka ayat yang berbunyi, siapa yang dilindungi bukan melindungi, siapa yang dilindungi dari syuhnya sendiri, siapa yang melindungi kalau begitu Allah. Sehingga dengan demikian semakin kita dekat kepada Allah, insya Allah, semakin cinta kita kepada Allah, insya Allah kita akan dibantu, ditolong oleh Allah untuk melawan syuh kita sendiri. Dan ketika syuh itu sudah bisa kita lawan, dan saya sendiri belum bisa, tapi melalui organ seperti ini, melalui zakat fitrah, zakat mal, sedekah, tabarruk, semua itu sebetulnya adalah konsep-konsep pelatihan dari Allah agar setiap orang menyadari ada kekuatan syuh yang harus dilemahkan dalam diri. Maka syuh itu jika tidak dilawan pasti berkuasa, dan itu salah satu dari 3 penyebab kehancuran manusia. Dan Nabi Muhammad menerangkan dalam sebuah hadis, ada 3 hal yang telah menghancurkan umat sebelum kalian. Yang pertama adalah syuhun muta'un, syuh yang terus diikuti dan ditaati oleh manusia. Jadi setiap kali mau mengeluarkan sesuatu, syuhnya berkata jangan itu anakmu, lalu iya demokrasi. Begitu Arab sedekah, begitu lagi lah bojomu ya oh iya demokrasi. Lalu tahun ngarep piye? Lah kok keke oh iya demokrasi. Begitu terus diikuti, maka jiwa orang itu sebetulnya telah dikendalikan oleh syuhnya sendiri, dan itu menghancurkan diri. Syuhun muta' yang pertama. Yang kedua adalah wahawan muttaba', keinginan nafsu yang selalu dituruti. Bapak Ibu sekalian, kenapa dalam diri kita Allah ciptakan nafsu? Syahwat. Ya, supaya kita bisa bertahan hidup dan bisa melanjutkan generasi. Syahwat makan, kalau nggak makan mati, maka dibuatlah oleh Allah syahwat untuk makan minum. 2, nafsu syahwat untuk apa? Untuk seks, jima. Itu diciptakan Allah untuk apa? Supaya manusia menikah. Kalau menikah supaya bisa melanjutkan generasi, supaya dunia tidak kosong dari manusia. Tetapi bukan berarti semua yang diinginkan oleh hawa nafsu diikuti. Ketika semua hawa nafsu diikuti, hancur seseorang. Kenapa hancur?
Karena berbeda dengan syaitan, hawa nafsu adalah musuh terberat kita. Justru musuh yang terberat itu ada di dalam diri kita sendiri. Syaitan memang bisa masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Namun syaitan asalnya adalah makhluk eksternal dari kita, makhluk yang diciptakan Allah di luar kita. Tetapi ada musuh yang benar-benar bersama kita, yaitu nafsu. Dan nafsu itu berat sekali. Kenapa berat? Syaitan itu kadang-kadang ngajak orang rekoso, kadang-kadang ngajak orang apa? Rekoso. Setan itu misalnya setan kadang-kadang ngajak orang berpikir keras, berfilsafat. Filsafat itu berat. Begitu sudah berfilsafat, suwe-suwe meragukan Allah, meragukan Quran, meragukan Nabi Muhammad, itu setan. Dan itu berat untuk sampai ke sana. Kadang-kadang sampai stres sebelum kafir, sebelum murtad orang bisa stres gitu. Tapi kalau hawa nafsu tidak pernah mengajak kecuali kepada kesenangan, itulah beratnya nafsu. Kesenangan, tapi kesenangan jangka pendek itu. Dan yang ketiga yang menghancurkan umat sebelum kita dan harapan Rasulullah agar kita tidak mengikuti, yang ketiga adalah i'jabul mar'i bi nafsihi, gumunnya seseorang, takjubnya seseorang pada dirinya sendiri. Takjub tapi pada diri sendiri, gumun karena medit, persis disindir kali pencari kirun terus kirun itu kan seperti ada bagio yang nak kirun tinggal menyindir kalau maksudnya ambil pasang film kirun mesti terus aku kita jenggot gumun karena medit. Ketika seseorang sudah mengagumi dirinya sendiri, maka sulit sekali untuk menemukan kelemahannya. Dan ketika seorang tidak mampu menemukan aib dan kelemahannya sendiri, sulit sekali untuk menjadi lebih baik dari aku. Dan semakin lama semakin rusak. Kalau diingatkan akan menolak kebenaran dari Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi setidaknya ada dua pelajaran penting dari Aidul Qurban. Yang pertama adalah mahabbatullah, cintai Allah. Bagaimana caranya supaya mencintai Allah? Kata Rasulullah, lima yudukum min ni'ami, ingatlah semua pemberiannya. Karena jiwa manusia itu wataknya mencintai orang yang memberi. Kalau jenengan itu mesti seneng karo wong sing senengane mulai gitu. Maka sadarilah semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan muncul cinta. Yang kedua adalah dalam diri kita ada satu energi negatif yang memang Allah ciptakan untuk menguji apakah kita mampu melemahkan, melawan, apakah justru kita terus mengikuti, yaitu asyuk. Dan Allah berjanji kalau kita mampu dengan pertolongan Allah melemahkan, mengalahkan asyuk, maka kita akan menjadi orang-orang yang muflihun, beruntung betul dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka mugi-mugi manfaat nyuwun mungkin bagi sami. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.